Ibu bapak, saudari-saudara sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ibu bapak, saudari-saudara sahabat Petra sekalian? Kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 bersama dengan saya Pendeta Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demaijo Yogyakarta. Sebelum kita bersama-sama melakukan segala aktivitas dan karya kita di hari ini, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenarannya di dalam renungan Embun Pagi. Dan sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, marilah terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih pula Tuhan yang memberkati kami, menjagai kami, di dalam kami beristirahat semalam, dan Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Kami juga bersyukur mungkin ada di antara kami yang semalaman ini tadi harus masih terus berkarya. Tuhan memberkati sampai pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Maka sungguh kami mengucapkan syukur. Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai hari kami, karya, aktivitas, dan pelayanan kami. Dan sebelum semuanya itu kami lakukan, kami terlebih dahulu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu berkarya dan memampukan kami, sehingga kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan boleh mengerti, boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan boleh merenung-renungkannya, serta melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga di dalam kami melangkah, berkarya, beraktivitas, kami senantiasa diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Adapun hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan Embun Pagi hari ini, Tuhan yang memberkati sehingga semua yang dikatakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari surat 2 Petrus 2 ayat 4 sampai yang ke-10. 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 10 yang demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lut, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar tidak tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, karena
ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia mendengar, memelihara, dan terus berjuang untuk melakukan kebenaran firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bagian dari sabda Tuhan ini diberikan tema menjadi orang saleh. Orang saleh berarti secara sederhana adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan yang benar. Benar di hadapan Tuhan. Bukan benar menurut diri sendiri, bukan benar menurut apa kata orang lain, tetapi benar menurut Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang saleh. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Masalahnya adalah dunia sekarang ini hidup dalam ketidakbenaran. Banyak pujangga Jawa atau falsafah Jawa atau tetembungan perkataan Jawa yang mengatakan zamane wis zaman edan, yen ora edan ora keduman. Tetapi apakah kemudian kita harus menjadi orang yang ikut edan sebagai orang percaya ini? Sebagai orang percaya supaya kita mendapat bagian, apakah kita juga harus menjadi orang yang edan, yang tidak benar? Atau kita juga sering mendengar istilah wong jujur kudune uripe mujur. Tetapi sekarang orang jujur uripe malah ajur. Orang yang jujur hidupnya mujur, hidupnya baik. Tetapi di era sekarang kadangkala orang jujur hidupnya justru hancur. Namun sebagai anak-anak Tuhan, apakah kemudian kita akan menjadi orang-orang yang tidak jujur? Kita menjadi orang-orang yang berbohong. Kita orang-orang yang sering berdusta dan lain sebagainya. Atau ada juga yang juga seringkali kita dengar, wong apik, wong becik orang baik, uripe kudine apik, nanging uripe malah ketampik-tampik. Orang yang baik hidupnya mendapatkan kebaikan itu sendiri. Tetapi seringkali orang yang baik, orang yang lurus jalannya, hidupnya malah ketampik-tampik, ditolak di sana sini dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi tantangan tapi juga sekaligus refleksi bagi kita. Kita dipanggil, kita diingatkan untuk terus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang saleh di tengah dunia yang tidak benar, di tengah dunia yang sekarang pragmatis, di tengah dunia yang sekarang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, di tengah dunia yang penuh dengan tipu muslihat, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Penulis surat Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Surat biasanya dituliskan isinya beberapa hal. Salah satu isinya adalah nasihat. Dan dalam surat-surat yang ditulis oleh para rasul atau para penulis dalam perjanjian baru, kalau kita mencermati di sana, itu biasanya surat-surat itu ditujukan kepada konteks jemaat yang sedang menghadapi situasi kondisi tertentu. Apakah ada penganiayaan, apakah terkait dengan penyesatan, apakah terkait dengan iman dan lain sebagainya. Surat 2 Petrus ini secara spesifik juga ingin menunjukkan adanya keberadaan guru-guru palsu, guru-guru yang tidak benar, guru-guru yang memutarbalikkan kebenaran Tuhan.
Surat Petrus menyebutkan bahwa keberadaan guru-guru palsu merupakan sebuah fenomena yang sudah ada sejak zaman bapak-bapak leluhur Israel. Sudah ada sejak adanya nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Mereka menyangkal kebenaran dari Tuhan. Mereka menghujat kemuliaan dari Tuhan. Mereka hidup menuruti keinginan-keinginan daging, menuruti hawa nafsu duniawi. Namun bukan berarti tidak ada orang yang berhasil mempertahankan iman mereka. Di tengah ajaran guru-guru palsu atau di tengah ajaran nabi-nabi palsu, di tengah masyarakat yang hidupnya tidak benar, dalam surat 2 Petrus tadi disebutkan ada beberapa orang yang masih bertahan mempertahankan kebenaran dari Allah. Misalnya disebutkan secara spesifik Nuh dan Lut. Mereka menjadi contoh orang-orang yang tetap beriman, tetap melakukan kebenaran, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah, sekalipun ada di sekitar orang-orang yang tidak benar, sekalipun ada di sekitar orang-orang yang sesat. Kenyataan yang tidak terbantahkan adalah Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka yang tetap bertahan dalam iman mereka. Kenyataan seperti itu menjadi dasar bagi penulis surat Petrus untuk menasehati jemaat supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran Allah tentunya, dan supaya mereka hidup dalam kewaspadaan. Di sepanjang masa akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Di sepanjang masa akan ada banyak penyesat-penyesat. Di sepanjang masa akan ada banyak orang-orang yang hidupnya dalam ketidakbenaran. Dan kita semua hidup untuk menegakkan kebenaran Allah. Kita semua paling tidak hidup untuk terus berdiri tegak dalam kebenaran Allah. Mereka akan menggunakan segala macam cara, termasuk memutarbalikkan ajaran-ajaran Kristen. Ajaran-ajaran yang Tuhan berikan dengan begitu rupa untuk mempengaruhi diri kita, untuk menyesatkan diri kita, dan lain sebagainya. Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat Petra, sekalipun nasihat surat Petrus ini ditulis pada abad pertama, nasihat ini juga berlaku untuk kita semua di masa kini. Banyak guru-guru palsu, ajaran-ajaran yang tidak benar, yang saat ini juga kita hadapi. Hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Sekali lagi, dunia semakin rapuh. Dunia semakin, orang-orang yang semakin hidup dalam ketidakbenaran, menuruti keinginan diri sendiri, meninggalkan ajaran-ajaran yang benar, meninggalkan moralitas demi kepuasan dan demi keuntungan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita sekalian untuk terus hidup dalam kebenaran Allah, dalam kewaspadaan, menjadi orang-orang yang benar di tengah ketidakbenaran, menjadi orang-orang yang terus mengerjakan kehendak Allah di tengah pragmatisme dunia, menjadi orang yang terus berjuang memegang iman di tengah orang-orang yang menertawakan iman, terus memegang teguh moralitas, hidup yang berkenan, hidup sesuai dengan norma masyarakat di tengah dunia atau orang-orang di sekitar kita yang sudah meninggalkan itu semua. Oleh karena itu, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terus waspada, terus berjuang, dan terus mengolah batin kita supaya kita tetap menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi benar di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang terus berjalan di jalan yang Tuhan
di jalan Tuhan, di tengah arus kehidupan dunia yang begitu luar biasa menggoda dan menyesakkan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran Allah, menjadi orang-orang yang saleh di tengah dunia yang semakin rapuh, di tengah dunia yang semakin mementingkan dirinya sendiri, di tengah dunia yang semakin cemar ini. Kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di tengah dunia yang saat ini semakin rapuh, di tengah dunia yang semakin mementingkan dirinya sendiri, di tengah dunia yang semakin hidup dalam ketidakbenaran, Engkau mengingatkan kami, jati diri kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami terus hidup dalam kebenaran Allah, untuk kami terus hidup dalam kesalehan, untuk kami terus hidup menjunjung moralitas, baik itu nilai agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, Tuhan, Engkau ingatkan untuk menunjukkan itu semua. Meskipun mungkin terasa aneh di tengah masyarakat, terasa asing di tengah masyarakat, tetapi itulah yang Engkau kehendaki, supaya kami terus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan juga telah meneguhkan kami, sehingga hari-hari yang kami lalui menjadi hari-hari yang semakin berkenan kepada Tuhan. Hari-hari yang semakin menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Bapa Surgawi, kami akan memulai hari kami di hari ini. Karya, pekerjaan, pelayanan kami, kiranya Tuhan memberkati. Orang-orang yang kami jumpai, Tuhan memberkati. Sehingga setiap hal yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita dan kebaikan, mendatangkan berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Kesehatan dan keselamatan Tuhan berikan, Tuhan nyatakan bagi kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami akan memulai hari kami dengan penuh sukacita dan syukur, karena kasih penyertaan dari Tuhan. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami mendasarkan doa syukur kami ini, dan permohonan kasih-Mu pada pagi hari ini, dalam naungan kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saya Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Tema Ijo undur diri. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat mengasihi orang lain di hari ini. Selamat hidup dalam kebenaran Allah. Tuhan memberkati.